akhirnya kebingungan, harus jawab dia karena dia sedang melempar bola api, dia harus jawab. Tambah banyak orang pintar sekarang, artinya dibuat Pak Topik lagi begini, Pak Topik. Dengarkan baik-baik. Untuk masalah nasab, yang tahu itu ahli nasab. Untuk masalah fikih, yang tahu ahli fikih. Untuk masalah nahu, yang tahu ahli nahu. Kalau ada orang belajar nahu, harus mengikuti kaidah nahu yang sudah dibuat oleh ahli nahu. Kalau orang belajar fikih, harus mengikuti kaidah yang dibuat oleh ahli fikih. Kalau orang membahas nasab, harus dia dulu mengikuti kaidah yang telah dibuat oleh ahli nasab, bukan kaidah ahli nasab dirubah dengan pendapat, bukan nanti akhirnya nahu dirubah dengan pendapat. Oh sekarang ini, kalau sekarang jangan tandanya rofa dhammah diganti fathah, nggak bisa diterima. Anda telah merubah kaidah nahu, kaidah hadis, kaidah fikih, nantinya kaidah begitu Pak. Karena itu ulama fikih itu kalau dibawakan, oh ini pendapatnya Imam Nawawi, ya sudah, nggak ngeyel, ini pendapat saya lebih kuat daripada pendapatnya Imam Nawawi. Oh ulama nahu itu, oh ini pendapatnya Imam Sibawai, nggak ngeyel. Ya keliru kalau begitu Sibawai. Ini berarti menunjukkan Sibawai adalah tidak benar. Dong ini mau nggak ngerti nasab kok. Ketika orang ahli nasab berbicara, ya jangan ngeyel, selesai. Ini minimal itu begitu. Karena itu sekarang akhirnya kebingungan, harus jawab dia karena dia sedang melempar bola api, dia harus jawab. Tambah banyak orang pintar sekarang, tambah kebingungan dia. Dulu mungkin belum ada yang orang mempelajari ilmu nasab, sekarang banyak. Santri saya belajar, semua orang bisa jawab. Sekarang dia harus jawab. Nah akhirnya berubah framingnya. Wah orang ini masa Habib melakukan gitu, masa melakukan begini. Akhirnya dibuat Pak Topik lagi begini, Pak Topik. Ini ilmiah ya, ini bukan ilmiah, ini namanya ini penebar fitnah, ada ilmiah. Terus kenapa nggak dijawab? Loh jawab kalau ilmiah Pak. Kalau orang dia bahas nahu kemudian tidak kaidah ilmu nahu, apanya mau dibahas? Nggak ilmiah ini ngelantur. Bahas masalah fikih ya sesuai kaidah fikih, kalau ngelantur ya nggak bisa begitu, bukan ilmiah namanya. Lah kalau ketemu orang bodoh, orang yang nggak ngerti, membahas ilmiah, orang yang ngerti itu wa idza khataba mujahidun qalu salama, ojo diladeni, gitu loh. Kalau diladeni ngelantur Pak. Kita bawakan ini Imam Sakhawi ini berkata begini, ahli nasab. Apa itu Sakhawi? Saya ngomong sama kuburnya, wi kalau gini loh. Akhirnya kurang ajar sama imam ini. Ini etika, bukan etika orang ilmiah kalau begini nih. Ini bukan etika orang ilmiah. Ngomong sama orang ini ya buang waktu, ngomong sama sampean aja Pak. Ini adalah pembahasan ilmiah, begitu loh. Nggak usah dikubris, udahlah percaya itu bukan ilmiah. Ini saking tidak ada pengajian ilmu nasab ini Pak. Kalau ada pengajian ilmu nasab ya buat apa gitu loh. Kita ini habaib ini tidak pernah meminta pengakuan dia, jangan
dia ngomong seluruh dunia tidak mengakui nasabnya habaib. Nah sekarang hari Jumat bagaimana dia bicara, kemudian muhakkik nasab yang ada di Iran siapa Syekh Muhammad Rojai ya Pak, mengakui, Rojai itu mengakui. Kemudian yang kemarin ini Ibrahim Al-Mansur yang kitabnya juga dipakai dalil itu malah menyatakan yang mengingkari bodohnya double. Ini bukan saya yang ngomong ya, dia ngomong yang mengingkari itu bodohnya double karena nggak tahu ilmu nasab. Wes mau siapa lagi nanti yang ilono? Loh, orang kalau berbohong maka akan terbongkar kebohongannya ketika dibahas secara ilmiah. Ya udah, mereka nggak mungkin mau jawab Pak. Ya paling nyatakan wah ini bodoh ini, oh ini nggak ngerti nih. Mereka tidak mungkin jawab ngeladeni baca, nggak mau Pak, acak-acakan Pak. Podo sama profesor nanti dibuatkan ada tulisan coret-coretnya orang dibaca, loh kok ngini 3 tambah 3 sama dengan 23 ya nggak dibaca Pak. Udah ngerti matematika kok. Lah ini mau dibaca sama orang ahli nasab, baca apanya? Bodohnya double, selesai. Paham ya? Ya cuma udahlah, orang yang berubah seperti berubah itu ya menunjukkan kualitas dia tadi itu. Jangan terlalu keburu-buru. Inti nggak seneng sama habaib tidak ada masalah. Tapi kalau kamu tadi itu terburu-buru sampai kamu tadi itu menfitnah atau membuat framing yang tidak benar, kamu tanggung jawab nanti di hadapan Allah. Itu aja. Kasihan dia, kasihan. Harapan kita dia akan bisa kembali kepada ilmiah. Monggo silahkan kalau mau ilmiah datang ke kantor Robito, pembahasan ini tidak ada masalah. Tapi kalau memang dia tadi itu mau menang-menangan ya enggak. Kita kadang-kadang dipanggil untuk broadcast, lah untuk apa gitu. Dengarkan baik-baik, dengarkan baik-baik. Kalau sama musikus saya tanya musik datang kepada dia Pak, gimana organ, gimana gitar, saya tanya sama dia. Tapi urusan nasab teko ke ahli nasab, bukan dia akan menguji ahli nasab. Dia opo ini ahli musik kok dia akan menguji orang yang punya ilmu nasab. Paham ya maksud saya? Kalau orang itu membahas masalah DNA, dilihat ini membahas apa. Oh memang pakar DNA. Lah kalau misalnya dokter urusan pangan hewan, makanan hewan, bahas masalah DNA, panganane asu opo, panganane kucing opo, panganane iwak opo, nggak apa-apa Pak, ini memang pakarnya. Tapi kalau masalah DNA ya harus pakar DNA yang berbicara gitu loh. Yang bahas nasab yo ahli nasab, yang bahas militer ya ahli militer. Ya ojo nanti semua yuk kacau Pak kalau semuanya berbicara. Lah ini yang di sini semuanya berbicara, sing ngrungokno yo ngono cik bingung. Wah lek ngono delok endi mek sing ngomong iki sapa iki? Oh dokter pakar DNA baru iso kon rungokno. Oh dokter ahli pangan hewan. Oh buahan Mbak, ojo nanti akhirnya baca bicara masalah jantung, nanti bicara masalah ginjal. Nah itu ini pakarnya atau bukan gitu loh. Ini yang harus saya terangkan. Jadi wes ojo bingung, itu semuanya kamu sudah diatur. Dan kamu ini di Indonesia ini ulama-ulama hebat itu banyak Pak. Ulama-ulama internasional itu juga banyak berguru kepada ulama-ulama Indonesia.
Yang terakhir Syekh Yasin Al-Padangi dari Padang, Sumatera. Itu musnidud dunia, sanadnya luar biasa. Guru-gurunya di antara habaib, punya catatannya dia, termasuk Habib Abu Bakar Gresik, dia ngambil sanad dari situ. Lalu po di kampung ini gak diterima Pak, kau ikuti. Ada apa? Siapa ngakui dia itu ulama? Ulama dunia siapa ngakui gitu loh. Udahlah, sampai punya ulama-ulama hebat-hebat kok kenapa kok ngikuti yang begitu gitu loh. Ya, nanti akhirnya tambah nggak perlu ini urusan ini urusan yang remeh gitu loh. Iki wong ngomong kok kabeh dianggap hebat gitu loh, heran saya. Iya, tidak ono sing ngereken Pak, tidak ada ngereken sebetulnya. Nah, cuma anda ini kemakan isu, waduh kok gini. Kalau saya mau motong adalah itu semuanya bohong, ditutup dengan kebohongan, akhirnya ya situ nanti akan tampak kebohongannya. Saya tidak pernah mengkritik apapun, monggo silakan, nanti kalau dibahas secara ilmiah buktikan. Itu aja. Ada ya sing nanti ngomong siap untuk debat, didatangi ya nggak teko gitu loh. Terus begitu, jadi repot. Ya sudahlah, nggak perlu ya. Tanya sama pakarnya, Anda akan dibahas kalau itu diperlukan. Tapi berbagian nggak perlu sampean nggak seneng sama habaib juga tidak ada masalah, ya. Cuma yang jelas kalau Anda menuduh habaib itu Yahudi, yo delok naik kok gitu loh. Ini semuanya tidak ada alasan ya. Khair insyaallah, mudah-mudahan insyaallah jadi jadi hikmah di Indonesia ini. Sebentar lagi insyaallah masyarakat Indonesia akan cinta sama habaib bukan karena ikut-ikutan, tapi karena ilmiah. Karena semuanya akan terjadi, alhamdulillah muncul sekarang ya, seperti Ustadz itu Romli ya, Ustadz Wafi, Ustadz Zaini, Ustadz Sabarumel ya. Itu orang-orang sekarang sudah betul-betul memahami itu semuanya ya. Cucunya Kiai Khalil Bangkalan itu juga ada, itu siapa itu Khalil kalau tidak salah, Ismail ada itu. Kita lihat insyaallah mereka ya, anak-anak muda juga mulai muncul itu semuanya. Mau tidak mau sebentar lagi akan bermunculan ada di mana-mana. Sebentar lagi akan bermunculan ada di mana. Silahkan fitnah Anda tebar, tapi banyak nanti yang akan membasmi fitnah itu semuanya, ya enggak? Wallahu a'lam.